Salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat Tuhan, kita bersyukur karena saat ini kita diperjumpakan lagi dalam program Suara Gembala Gereja Masehi Injili di Bolang Mongondo. Kita berjumpa di waktu kita saat ini sedang merayakan Natal Yesus Kristus, dan kita berada pada hari yang kedua di hari Natal ini. Kita akan sama-sama di acara program ini, kita akan membaca tapi juga merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas kehidupan, atas waktu dan kesempatan yang Engkau beri bagi kami, dan selaku gereja-Mu, kami boleh berada di hari yang kedua pada perayaan Natal di tahun ini. Saat ini Tuhan, melalui program Suara Gembala Gemibem, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Firman yang dibaca, firman yang kami dengar, kiranya dapat dimengerti, dapat dipahami, tetapi juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa syukur, pujian, dan permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini bagian Alkitab yang menjadi pembacaan kita, tapi juga menjadi perenungan bersama, terambil dalam kitab Mazmur 149, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Haleluya! Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya!
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan rasa syukur yang dalam kepada Tuhan kita nyatakan saat ini. Karena kita umat Kristen diperkenankan lagi oleh Tuhan Sang Sumber Hidup, Sang Natal, di mana kita boleh merayakan Natal di tahun ini. Dan kita sungguh meyakini bahwa seluruh hidup kita ada sampai sekarang ini, itu karena cinta kasih dan karena kuasa Tuhan yang selalu bekerja dalam hidup kita, dalam persekutuan gerejanya, tetapi juga dalam kehidupan umat manusia pada umumnya. Oleh cinta kasih-Nya lah kita disanggupkan melewati masa-masa yang sulit, yang penuh pergumulan dan perjuangan. Seperti kita melewati masa pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kita bergumul bersama, tapi juga merasakan yang dirasakan oleh sesama kita yang diakibatkan oleh bencana alam di berbagai tempat. Tetapi juga kita melewati masa-masa yang sulit, yang disebabkan mungkin karena duka cita, ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarga karena kematian. Tapi juga kita bergumul mungkin karena usaha kita tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tapi kita tetap merasakan, mengalami, serta menyaksikan tuntunan tangan Tuhan yang kuat dan penuh kuasa itu. Kita bersyukur dan bersukacita karena anugerah-Nya kepada kita yang terus hadir dalam perjalanan kita, baik dalam suka maupun duka, baik dalam segala pencobaan dan pergumulan. Dengan kata lain, ada berbagai warna kehidupan yang mungkin kita alami dan lalui. Ada yang indah, ada yang kurang indah, ada yang baik, tapi mungkin ada yang buruk. Tapi Tuhan selalu hadir menguatkan, menopang, dan mengangkat kita. Karena itu sudah selayaknya kita memuji Tuhan. Dan memang itu harus dinyatakan dalam seluruh pengalaman hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop hari ini jelas mengungkapkan pengakuan iman dari sang pemazmur. Bagaimana Allah selalu memandang umat-Nya dalam segala situasi dan kondisi yang dihadapi dan dirasakan oleh umat dalam perjalanan kehidupan mereka. Umat Tuhan yang disaksikan dan digambarkan dalam perikop kita pernah mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang suram, masa penuh pergumulan dan kesusahan. Tapi kemudian mereka dibebaskan dan diselamatkan oleh Allah. Bagi pemazmur, bila umat Tuhan mengalami dan merasakan kemenangan dalam perjuangan hidup mereka, itu semata-mata karena Allah. Dan bahwa Allah tak pernah berhenti bekerja demi masa depan umat-Nya. Tuhan oleh kasih sayang dan kesetiaan-Nya selalu hadir dan menjalankan peran-Nya untuk membebaskan dan menyelamatkan umat-Nya. Karena itu, bila umat boleh luput dari bahaya,
itu semata-mata karena pengasihan atau kasih karunia Allah yang tak terbatas kepada dunia dan kepada umatnya. Umat mengalami keselamatan semata-mata bukan karena jasa atau kekuatan mereka. Bukan karena hebat dan gagahnya mereka. Tapi karena kuasanya yang tak tertandingi oleh kuasa apapun. Itulah sebabnya dengan kemenangan yang umat Tuhan alami, pemazmur mendorong, mengajak umat Tuhan dalam suatu kumpulan untuk memuji Tuhan. Seperti kata pemazmur, memuji Tuhan dengan nyanyian baru. Umat Tuhan diajak, dipanggil dengan penuh sukacita, memuji Tuhan yang diekspresikan dalam bentuk tari-tarian, serta diiringi dengan rebana dan kecapi. Ini menggambarkan tentang sukacita yang besar, yang semuanya didasarkan pada pengasihan Tuhan kepada mereka. Sukacita memuji Tuhan, menyambut kehadiran Tuhan yang membawa kelepasan atau kemenangan bagi mereka. Itu yang diungkapkan dan dinyatakan mereka. Karena itu, tidak ada alasan bagi sang pemazmur dan semua umat Tuhan untuk tidak memuji dan mengagungkan Tuhan karena kuasa dan cinta kasih-Nya. Dan kesan yang kita peroleh sebagaimana yang digambarkan dalam perikop ini, di mana umat Tuhan benar-benar larut dalam suasana sukacita yang besar, sambil mereka menyerahkan sepenuhnya hidup mereka dalam penyembahan yang kudus kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh pemazmur dan umat Tuhan, ini juga merupakan wujud kesetiaan mereka kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin di perayaan Natal ini ada orang-orang secara khusus umat Tuhan mengekspresikan sukacita dengan berbagai kegiatan. Tapi hal yang terpenting untuk diingatkan kepada kita, jangan sampai kita lupa diri. Jangan sampai kita keluar dari nilai-nilai spiritualitas yang berdasarkan kebenaran iman kita kepada Yesus. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru tidak menggambarkan kesetiaan dan penyembahan kita kepada Tuhan. Di saat kita mengekspresikan sukacita kita, kesetiaan kepada Tuhan itulah juga yang harus dibangun dalam kehidupan kita. Terlebih di saat perayaan Natal saat ini. Hal ini tentu mengingatkan kita untuk tidak melewatkan sukacita perayaan Natal dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang justru memudarkan makna Natal itu sendiri. Jangan sampai nilai kesaksian kita gerejanya menjadi hambar karena terjebak pada cara atau perbuatan yang tidak benar dalam pandangan Tuhan. Namun bukan hanya dalam konteks perayaan Natal, tapi juga dalam seluruh perjalanan hidup kita setiap hari. Bahwa sebagai umat yang telah menerima kasih penyelamatannya, kita dituntun untuk mengekspresikan sukacita dengan penuh syukur kepada Tuhan dalam kebenaran. Kita dituntun untuk hidup benar, sesuai dengan ajaran iman gereja. Artinya apa yang kita lakukan itu benar dalam pandangan Tuhan.
Dan itu harus nyata melalui sikap dan perilaku dalam perjalanan dan seluruh pengalaman hidup kita setiap hari. Baik susah, senang, gagal, berhasil, sehat, atau pada saat sakit, dan lain sebagainya. Sebagai umat Tuhan, kita sekali lagi diingatkan bagaimana setiap kita bereaksi, berekspresi, bersikap, dan bertindak, dan itu dilakukan dalam roh dan kebenaran. Di mana hal itu kelak dapat kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Artinya, benar dalam pengertian tidak dalam ukuran kita manusia, tapi dalam ukuran sesuai dengan iman kita kepada Dia yang maha benar dan maha suci. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang merupakan kewajiban kita sebagai umat Tuhan, bahwa baik saat sekarang ini maupun dalam kehidupan kita ke depan, dalam keseharian kita selalu berusaha untuk hidup menyenangkan Tuhan. Kita tetap berusaha bersekutu dengan Tuhan, mengasihi diri kita dan sesama kita dalam roh dan kebenaran Tuhan. Nah, berangkat dari perikop saat ini, kita diajak dengan totalitas hidup kita. Kita senantiasa menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan dalam kekudusan hidup sebagai umat-Nya, sebagai wujud penyembahan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Nah, bila demikian yang kita lakukan, kita meyakini bahwa kita pasti akan diberkati Tuhan kini dan di masa yang akan datang. Sekali lagi, itu karena hidup kita dengan totalitas hidup kita berkenan kepadanya. Biarlah kita selalu bersukacita, memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena cinta kasih-Nya yang menyelamatkan kita sudah nyata. Dan sekali lagi, hal itu akan terus mewarnai seluruh perjalanan hidup kita ke depan. Selamat Natal 2021. Dan kita semua berdoa, kiranya oleh tuntunan tangan-Nya, oleh kuasa-Nya yang bekerja, kita boleh masuk lagi di tahun yang baru, tahun 2022. Terpujilah Tuhan Yesus Sang Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, karena Engkau memberi kesempatan lagi bagi kami memahami kasih penyelamatan-Mu. Kami diberi kesempatan untuk menghayati segala pekerjaan-Mu yang Engkau nyatakan kepada dunia, tetapi juga yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami selaku umat-Mu. Kami bersyukur kami boleh dimungkinkan oleh Tuhan untuk menghayati peristiwa kedatangan-Mu ke dalam dunia. Kami menyadari dan kami mengakui Tuhan bahwa seringkali kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu tidak mewarnai kehidupan kami, baik cara pikir, ucap, sikap,
tapi juga melalui tindakan kami. Kami mohon anugerahkanlah selalu hikmat-Mu bagi kami. Isilah kehidupan kami dengan Roh-Mu, agar kami terus dituntun, dibimbing dan diarahkan. Agar totalitas kehidupan kami adalah kehidupan yang menyembah, tetapi juga kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu nyata dari sikap dan tindakan kami setiap hari. Ya Tuhan Allah, ketika kami juga mengekspresikan sukacita dan rasa syukur kami atas kasih karunia-Mu, kiranya kami senantiasa dituntun dan diarahkan, agar kami dapat mengekspresikan iman kami dalam wujud penyembahan hanya kepada Tuhan. Kami dijauhkan dari segala sikap dan tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah kiranya melalui sikap dan tindakan kami akan senantiasa menjadi kesaksian bagi dunia, menyaksikan cinta kasih-Mu, menyaksikan kebaikan Tuhan kepada dunia dan kepada umat-Mu. Ya Tuhan, tuntunlah kehidupan kami ke depan. Kuasa-Mu yang terus bekerja, kiranya akan memungkinkan kami untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Baik selaku gereja-Mu, selaku keluarga, selaku pribadi, tapi juga dalam kehidupan bersama dengan semua orang. Hanya kepadamu kami berdoa, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamulah kami memohon. Ini doa pujian syukur kami, serta doa permohonan kami, yang kami sampaikan hanya di dalam iman kepada Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya kehidupan kita kini dan ke depan akan selalu diberkati oleh Tuhan, dan kita terus dikuatkan dan dimampukan untuk dapat bekerja dan menjalankan seluruh tugas panggilan Tuhan bagi kehidupan kita. Shalom.